Budi Ari diutus ke Vatikan dan kemudian beberapa jam setelahnya surat dakwaan yang 2 hari lalu sudah dibacakan di persidangan tiba-tiba bocor ke media atau diberitakan di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa memang ini sangat luar biasa terencana. Selamat malam semuanya. Hari ini akhirnya Budi Ari muncul ke media dan kemudian memberikan pernyataan terkait kasus pengamanan website judi online di Kominfo sebelumnya, dan akhirnya nama Budi Ari diseret ke dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Dan atas kasus ini Budi Ari memberikan jawaban ketika ditanya sama wartawan gitu ya, dan jawabannya sangat lemes. Ya mungkin karena Budi Ari lagi kecapean gitu ya, dia dalam perjalanan panjang dari Jakarta ke Vatikan, jadi kayaknya lemes sekali gitu. Tapi setidaknya ada 2 pernyataan dari Budi Ari yang menurut saya ini menarik kalau kemudian kita lihat dari rangkaian waktunya. Yang pertama, Budi Ari bilang berhenti framing dan yakin keadilan Tuhan akan bekerja. Nggak ngerti yang disuruh berhenti framing siapa? Jaksa kah atau media kah gitu ya? Kalau media, ya media cuma memberitakan dari surat yang dibacakan oleh jaksa gitu kan. Kalau jaksa melakukan framing, ya gimana ceritanya? Lawang mereka membuat surat dakwaan itu berdasarkan keterangan dari saksi, dari para tersangka dan bukti-bukti yang mereka dapatkan gitu. Jadi yang disuruh berhenti framing ini yang mana? Jaksa atau media gitu kan? Kalau media cuma memberitakan. Dan kemudian yang kedua, Budi Ari katanya meminta kepada semua pihak untuk stop fitnah dan framing. Framing yang jahat itu pasti akan dapat balasan dan keadilan Tuhan. Jadi dari wawancara yang sangat singkat itu, Budi Ari 2 kali mengulangi kata yang sama, yakni keadilan Tuhan. Yakin dengan keadilan Tuhan, ada balasan dan keadilan Tuhan gitu. Yang itu kemudian menarik untuk kita lihat dan kita bandingkan dengan beberapa pejabat-pejabat sebelumnya yang juga kalau terkena kasus itu suka bawa-bawa Tuhan. Biasanya kalau sudah bawa-bawa Tuhan itu ya sudah biasanya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Budi Ari ini cukup sesuai dengan apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan sama Sekjen Projo, bahwa ini kita semua diminta untuk berhenti memainkan framing, berhenti untuk melakukan framing. Awalnya saya pikir ketika Sekjen Projo memberikan pernyataan atau pembelaan dengan kalimat yang seperti itu framing dan sebagainya, saya pikir itu adalah jawaban atau pembelaan yang sangat lemah sekali. Itu karena sekjennya mungkin tidak paham dan tidak bisa untuk melihat situasi yang sekarang sedang terjadi. Tapi ketika narasi yang sama disampaikan juga oleh Budi Ari, ini seperti ada briefing. Oh, itu framing gitu. Stop narasi jahat, stop. Stop framing jahat gitu. Dan inilah yang kemudian membuat saya jadi tertarik untuk melihat dari sisi rangkaian waktunya. Karena kalau ini disebut sebagai sebuah framing itu tidak bisa gitu. Karena ini adalah dakwaan dari jaksa dan itu dibacakan di persidangan. Dan dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Budi Ari mendapatkan jatah fee sebesar 50%, Zulkarnain 30%, dan Adi Kismanto 20%, itu ya dakwaan gitu. Itu sudah masuk ke dalam satu fakta persidangan, sehingga kalau itu kemudian disebut sebagai sebuah framing, ya sulit gitu. Gimana cara framingnya? Lawang ini adalah berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Jadi tapi kita tidak perlu kemudian terfokus kepada apa yang disampaikan oleh Budi Ari dan Sekjen Projo, tapi saya melihat kenapa kemudian muncul istilah framing itu, atas dasar apa gitu. Karena kalau saya lihat dari surat dakwaan ini menarik gitu, karena surat dakwaan dibacakan pada Rabu 14 Mei. Jadi Rabu 14 Mei ini sudah dibacakan, dan setelah itu nggak ada beritanya. Persidangannya juga kita nggak tahu gitu. Pada hari Rabu nggak ada berita apa-apa soal judi online ini. Mungkin persidangannya berlangsung secara tertutup dan sebagainya, tapi intinya nggak ada beritanya. Berita atau surat dakwaan ini baru beredar di media itu
pada Jumat atau 16 Mei malam, sekitar jam 7 atau jam 8 setelah sholat Isya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ingat-ingat pada hari Jumat kemarin, ini berita baru muncul nih, malam baru muncul. Padahal kejadiannya itu 2 hari yang lalu atau Rabu 14 Mei. Jadi ada jeda 2 hari isu atau berita ini tertahan dan tidak tersampaikan di media. Ini ada apa? Ini yang menarik menurut saya dan kemudian bisa dikaitkan dengan istilah framing yang disampaikan sama Sekjen Projo dan Budi Ari. Jadi ada waktu jeda 2 hari ini tidak muncul. Yang pertama mungkin ini disengaja supaya nggak muncul, ditahan gitu ya. Jadi media-media sengaja dikendalikan, berhasil untuk dikendalikan supaya tidak muncul surat dakwaan ini ke media, supaya masyarakat nggak tahu, supaya kita semua kalau nggak ada berita seperti ini kan kita juga nggak ngerti. Ya bisa aja kemudian ini tidak pernah diberitakan kan bisa gitu ya. Jadi 2 hari itu nggak ada berita sama sekali. Nah, kemungkinan yang kedua, mungkin juga ini disengaja baru dikeluarkan pada hari Jumat. Meskipun semua orang sudah tahu pada hari Rabu gitu ya. Jadi mungkin media-media atau pihak elit sudah mengerti dan melakukan satu strategi supaya berita ini baru muncul pada hari Jumat. Nah, pertanyaannya, kalau ini sengaja dikondisikan, diskenariokan seperti itu supaya baru muncul pada hari Jumat, kenapa kok yang dipilih hari Jumat? Ya, biasanya gitu kan, biasanya kalau ada kasus atau isu dan itu dilakukan pada hari Jumat supaya waktu untuk kemudian melakukan koordinasi dan sebagainya itu agak kacau karena Sabtu Minggunya itu libur gitu. Tapi kalau setingkat kasus nasional seperti ini itu mestinya nggak bisa menggunakan teknik atau cara yang sama. Nah, setelah saya coba perhatikan lagi dari rangkaian waktu dan beberapa kejadian sebelumnya, ini sepertinya memang sengaja dikeluarkan pada hari Jumat. Ada faktor atau unsur kesengajaan. Karena setelah saya cek, ternyata hari Jumat sore sebelum berita ini beredar, ini kan beredarnya pada jam 7 atau jam 8 malam hari Jumat. Sebelum itu, Mei sekitar Jumat sore, sekitar jam 3 atau jam 4, itu sudah ramai berita bahwa Budi Ari diutus oleh Presiden untuk ke Vatikan untuk menyaksikan atau hadir di pelantikan Paus yang baru. Jadi sorenya jam 3, jam 4 itu muncul beredar berita-berita Budi Ari diutus ke Vatikan, diutus oleh Presiden Prabowo, dan kemudian malamnya muncul berita atau bocornya surat dakwaan yang menyebut Budi Ari ikut mendapatkan atau ada jatah fee sebesar 50% terkait pengamanan situs judi online. Jadi inilah yang menurut saya jadi satu misteri, ada satu kebetulan yang sangat terencana bahwa sepertinya sengaja Budi Ari itu diutus ke Vatikan supaya tidak sempat mengurusi soal surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Karena sangat presisi sekali, sangat kebetulan sekali. Sore jam 3 atau jam 4 muncul berita Budi Ari diutus ke Vatikan, dipilih oleh Presiden untuk hadir di acara pelantikan Paus, dan bahkan Budi Ari juga sudah mengkonfirmasi ke media bahwa ya saya akan berangkat malam ini juga atau dini hari ini juga, sore waktu itu gitu ya. Dini hari ini nanti akan langsung berangkat dan direncanakan akan tiba di Roma pada Sabtu pagi, kata Budi Ari. Itu berita jam 4 sore. Saya sudah dihubungi sama Sekretariat Kepresidenan bahwa kita akan langsung berangkat ke sana. Jadi kayak penuh kebanggaan karena diutus sama Presiden gitu kan. Nah, coba kita bayangkan ketika Budi Ari sudah mengkonfirmasi bahwa dia diutus ke Vatikan dan dia akan berangkat, dia mengiyakan dan beritanya sudah ada di mana-mana. Kemudian beberapa jam setelahnya atau 3 jam setelah itu muncul surat dakwaan yang bocor ke media. Dalam situasi yang seperti ini jelas Budi Ari nggak bisa membatalkan karena dia sudah terlanjur mengiyakan, dia sudah bilang ke wartawan akan berangkat. Kalau nggak berangkat justru akan dianggap membangkang gitu ya, nggak sesuai dengan instruksi Presiden.
Malah dia kan sudah semangat sekali, kan nggak mungkin untuk nggak berangkat gitu. Jadi coba kita bayangkan Budi Ari ketika lagi sibuk untuk persiapan, ya lagi packing untuk berangkat ke Vatikan, tiba-tiba muncul atau beredar surat dakwaan di pengadilan. Jadi secara rangkaian waktu ini sangat pas sekali. Budi Ari disuruh untuk berangkat dan kemudian surat dakwaan yang menyebut soal Budi Ari dimunculkan ke media. Bagi saya, dalam rangkaian cerita atau rangkaian waktu yang seperti ini hampir pasti disengaja, hampir pasti diskenariokan supaya seperti ini. Ya kebetulan aja ada acara pelantikan Paus gitu. Kalau misalkan tidak ada acara pelantikan Paus, ya mungkin juga akan ada utusan apalah gitu ke luar negeri pokoknya. Gitu. Yang kemudian membuat Budi Ari tidak berada di Indonesia. Jadi ya ketika Budi Ari keluar dari Indonesia, berita ini muncul dan kemudian habis di semua media, digoreng habis, bukan digoreng sih, diberitakan habis-habisan. Kalau kita lihat hari ini, hampir semua berita di media mainstream hari ini itu penuh dengan berita soal surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa pada hari Rabu. Jadi peristiwa hari Rabu baru meledak di hari Sabtu ketika Budi Ari berada di Roma. Ketika Budi Ari sudah tidak ada di Indonesia. Dalam situasi yang seperti ini, Budi Ari jelas sangat dirugikan karena dia berada di Vatikan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa atau manuver melakukan pengamanan. Bahkan ketika dia ingin memberikan pernyataan pembelaan pun itu dia kesulitan. dia kesulitan tuh. Ya untungnya dia bisa kemarin gitu ya wawancara dengan SCTV, tapi untuk manuver-manuver yang lain jelas itu akan sangat terbatas sekali. Setidaknya Budi Ari tidak bisa kemudian tiba-tiba sowan ke Solo misalkan untuk mengalihkan perhatian media gitu ya. Tidak bisa melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo misalkan. Jadi ini benar-benar habis dia dari hari Sabtu, Minggu, Senin hari ini. Semua berita-berita di media itu menjelaskan soal kronologi bagaimana dalam surat dakwaan itu Budi Ari ikut terlibat dalam kasus judi online atau kasus pengamanan terhadap situs-situs judi online. Nah, kalau dia berada di Vatikan, kemudian ingin melakukan koordinasi, konsolidasi, atau pengamanan atau manuver-manuver apapun, itu pasti geraknya akan sangat terbatas. Dan kalau dia maksa untuk melakukan, pasti mudah akan kelacak gitu. Jadi gerak Budi Ari hari ini benar-benar terbatas, berada di luar Indonesia, dan sehingga apapun yang muncul di media dan apapun yang sedang terjadi di Indonesia itu di luar kewenangan atau di luar kemampuannya untuk mengubah atau memberikan satu manuver perbedaan gitu. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa tuh. Ya karena dia di sana. Ya, pasti kan sangat kesulitan sekali. Jadi narasi-narasi atau cerita dari surat dakwaan yang dibacakan pada hari Rabu dan kemudian muncul pada Jumat malam itu, hari ini, hari Senin itu bisa dibilang sudah sangat matang sekali. Karena nggak ada pembelaan atau perdebatan atau diskusi publik. Semuanya dikuasai oleh surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Bahwa kemudian Projo memberikan pembelaan, itu pembelaan yang sudah terlambat sekali gitu. Kemarin dia baru ngasih pembelaan gitu. Dan itu sudah terlambat dan tidak bisa mengalahkan narasi atau surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Dan apapun yang dilakukan dan disampaikan oleh Budi Ari hari ini itu juga tidak akan mampu untuk melawan narasi atau cerita surat dakwaan yang sudah sangat matang di media. Jadi surat dakwaan yang dibacakan itu benar-benar tak terbantahkan sebagai sebuah fakta persidangan yang ya sulit untuk kemudian bisa dinetralisir dengan cara apapun. Dan saya juga menjadi semakin curiga bahwa ini seperti atau nampaknya disengaja, karena hari ini muncul satu berita yang unik gitu ya, bahwa jaksa kemudian memberikan jawaban, ya ditanya sama wartawan sih, tapi ya kita akan tahu lah gitu ya, dalam situasi politik yang seperti ini bisa aja tanya dong, nanti saya jawab. Ya saya nggak menuduh bahwa ini di setting demikian, tapi katakanlah ini murni terjadi begitu saja,
Tapi tetap saja beritanya itu sama, poinnya itu sama, bahwa jaksa memberikan jawaban terkait kemungkinan untuk menghadirkan Budiari untuk kepentingan pembuktian. Jadi ini semakin matang, ya. Ibaratnya jawaban jaksa yang terakhir ini untuk membuka peluang atau kemungkinan menghadirkan Budiari di pembuktian atau kepentingan pembuktian, itu jadi seperti sebuah makanan yang sudah benar-benar terhidang di depan mata kita. Udah matang, udah siap dimakan. Jadi aneh sekali kalau kemudian Budiari bisa lolos dari situasi yang seperti ini. Dan melihat dari tanda-tanda pemberitaan dan hitungan waktunya yang sangat pas sekali, yang sangat presisi sekali, Budiari diutus ke Vatikan dan kemudian beberapa jam setelahnya surat dakwaan yang 2 hari lalu sudah dibacakan di persidangan tiba-tiba bocor ke media atau diberitakan di mana-mana, itu menunjukkan bahwa memang ini sangat luar biasa terencana. Jadi ya kita lihat saja apakah Budiari akan masih menunjukkan kesaktiannya, karena bisa aja lolos gitu ya. Desember lalu dia masih bisa lolos tuh setelah diperiksa gitu kan. Tapi saya jadi tiba-tiba teringat dengan mantan menteri KKP atau Edi Prabowo ketika pulang dari Amerika waktu itu dan kemudian ditahan di bandara. Ya saya nggak tahu apakah ini akan dibuat sama seperti itu gitu ya. Ya bisa aja setelah pulang dari Vatikan terus kemudian setelah itu diagendakan pemeriksaan atau bahkan langsung dilakukan penahanan. Bisa saja kemudian cerita itu diulang untuk kemudian lebih mudah dilakukan penahanan. Karena dalam kasus yang seperti ini yang sudah ada keterangan saksi yang sejelas itu, rasanya memang sulit bagi Budiari untuk melakukan manuver perlawanan atau pengamanan terhadap dirinya sendiri. Kita lihat saja apakah ini akan berakhir seperti Edi Prabowo atau Budiari bisa menunjukkan kemampuan dan kesaktiannya lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.